Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Murasim SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SD Negeri 1 Jati Banteng, Kabupaten Situbondo, akan memaparkan tentang video aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama Bapak Dr. Andes Bambang Effendi MPD, Fasilitator BBGP Jawa Timur kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktek kelas 09345A. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 di KKG Gugus 02 Jati Banteng yang bertempat di SDN 2 Jati. Bapak Ibu guru hebat, mari kita ikuti bersama diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya laksanakan di Gugus 2 Kecamatan Jati Banteng. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Perawas TKSD Kecamatan Jati Banteng, Ibu Ketua Gugus 2 Kecamatan Jati Banteng, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta anggota KKG Gugus 2 yang kami sangat banggakan. Di siang hari ini saya akan menyampaikan materi pembahasan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang jelas Bapak Ibu sudah kenal ya dengan saya. Saya akan memperkenalkan diri yang belum kenal. Nama saya Agus Murasim dari SD Negeri 1 Jati Banteng, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi, kita breaking dulu karena suasana kurang bersahabat, panas dan sebagainya, biar bisa merefresh. Yang kepada Ibu Haja sudah untuk memandu speaking kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba Agus ini untuk memberi SPT. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Mari berdiri semuanya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya. Saya pikir saya bisa. Yuk, tangan ke atas. Tangan ke atas semuanya. Semoga berbintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke Depan. ikan berenang, burung yang mau siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari tangan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari tangan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa.
Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Haja Sudah. Kasih terus dulu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking, bertanda materi yang akan segera dimulai. Ya, Bapak Ibu, saya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah fasilitator dan pengajar praktek saya dari BPKB Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, tentang materi kita adalah budaya positif. Bapak Ibu, kita menyimak dulu dari tujuan pendidikan yang diperkarsai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, materi kita adalah budaya positif. Yang jelas kita mengaku dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru dituntut untuk menuntun anak menuju pada kodratnya. Jadi tidak ada untuk sekarang pembelajaran yang berpusat pada guru, semuanya berpusat pada siswa, karena kita bisa menggali kemampuan potensi yang dimiliki oleh siswa, yaitu dengan cara menuntun, sehingga anak bisa mencapai kebahagiaannya berdasarkan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena Bapak Ibu, anak-anak tentunya di daerah, setiap daerah itu berbeda, maka kodrat alam sangat berpengaruh. Kemudian kodrat zaman, di mana anak akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu guru harus bisa menyikapi dalam hal ini. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif sebagaimana yang kami sampaikan tadi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah definisi dari budaya positif Bapak Ibu. Kemudian konsep dasar dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah materi-materi yang akan kami sampaikan nantinya di dalamnya tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini pekerjaan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian pengingat pembelajaran yang berpihak kepada murid pemimpin pembelajaran. Dalam artian semuanya kita itu yang akan kita terapkan untuk ke depan, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah
telah saya sampaikan tadi, satu perubahan paradigma baru tentang budaya positif tadi. Yang pertama, perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk mengontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menangan. Ya. Jadi inilah untuk perubahan paradigma, Bapak Ibu ya, menurut teori kontrol. Selanjutnya yang kedua, disiplin. Disiplin positif, makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, intrinsik, Bapak Ibu ya, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi anak-anak tidak dipaksa. Anak-anak berbuat disiplin karena bukan hadiah ataupun bukan hukuman. Anak-anak berbuat disiplin di sini timbul dari diri sendirinya, sehingga anak-anak sadar dengan apa yang dia lakukan, bukan karena paksaan. Itulah disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang murid. Murid ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, tentunya ini sudah Bapak Ibu temui di sekolah. Ya, jadi anak itu mempunyai kebutuhan. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang jelas ya. Dia ingin bertahan hidup, yang jelas. Ya, ketika istirahat dia akan makan dan lain sebagainya, karena sudah menjadi kebutuhan dasar dari dirinya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketika anak-anak diberikan cinta dan kasih sayang, maka anak-anak akan timbul dengan sendirinya. Dan Bapak Ibu, ketika kita mengamati anak-anak, mengobservasi anak-anak, tentunya beda. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, anak-anak mesti ada satu di antaranya. Mungkin dia butuh pengakuan. Kan tiap anak tidak sama kebutuhannya. Dia butuh disanjung. Dengan disanjung dia akan semangat, betul. Kemudian dia butuh kesenangan. Jadi dia butuh kebebasan. Anak-anak kadang di rumah itu dikekang dan lain sebagainya. Guru harus bisa memfasilitasi murid untuk apa kebutuhan anak ini ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk 5 kebutuhan manusia Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia menurut Bill Gassen ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi anak-anak yang jelas ketika berbuat sesuatu, ya, motivasinya akan timbul. Ketika saya melakukan, apabila saya tidak melakukan, apa yang akan terjadi? Akan timbul motivasi yang timbul secara eksternal, Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal juga. Jadi ketika anak-anak berpikir bahwasanya ketika saya melakukan itu saya akan mendapatkan apa? Jadi itu merupakan motivasi. Yang jelas itu timbul bukan hanya pada anak-anak, pada Bapak Ibu juga akan timbul seperti itu ya. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka peroleh, murid akan bertanya, akan menjadi apa, seperti apa jika saya melakukan seperti itu. Ya, jadi ini merupakan motivasi internal yang ada, yang timbul dari diri sendiri, bukan karena faktor orang lain, Bapak Ibu ya. Itulah 3 motivasi menurut Dan Wasson. Kemudian Bapak Ibu, motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Di sini motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman. Itu merupakan faktor eksternal, Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian atau mengharapkan suatu penghargaan. Kalau saya dapat ini, melakukan ini, saya nanti dikasih ini dengan Bu Guru. Itu merupakan motivasi eksternal yang diakibatkan dari orang lain. Kemudian motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan karena dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, yang bagus itu motivasi internal atau eksternal? Internal. Karena dengan motivasi internal itu dia akan membudayakan, tidak mengharap sesuatu ya yang merupakan dari orang lain, motivasi dari orang lain, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan menggunakan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Inilah arti dari restitusi, Bapak Ibu ya. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika ada permasalahan, yang diutamakan bukan hukuman atau penghargaan, tetapi menguatkan dan fokus pada solusi pemecahan masalah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dengan demikian anak bukan dengan tindakan hukuman, tapi
dengan merubah kebiasaan setiap hari sehingga bisa mengubah karakter anak, Bapak Ibu ya. Selanjutnya bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi anak diharapkan bukan menebus kesalahan atau melaksanakan konsekuensi dari suatu kesalahan. Ketika kamu terlambat sekolah, maka kamu harus berlari keliling lapangan 5 kali. Ini namanya menebus kesalahan atau melaksanakan konsekuensi. Tetapi Bapak Ibu belajar dari kesalahan. Oh, kamu salah. Bagaimana anak supaya sadar bahwa dirinya itu salah dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya kebutuhan manusia itu ya, kebutuhan untuk kasih sayang, bertahan hidup, ya, penguasaan itu harus benar-benar digali. Sehingga guru harus benar bisa, oh anak ini butuh kasih sayang. Jadi harus bisa menyelami apa kebutuhan dasar dari anak tersebut. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita berbicara pada anak, menawarkan suatu solusi, bukan memaksakan kehendak kita, tetapi kita menawarkan solusi untuk penyelesaian masalah pada anak. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan, menstabilkan komunitas, kemudian menstabilkan hubungan anak yang kurang harmonis. Inilah restitusi. Kemudian yang terakhir menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi anak digali dalam dirinya apa yang menjadi kendala dan permasalahan. Begitu Bapak. Itulah ciri-ciri daripada restitusi. Bapak Ibu, ini adalah perbedaan kasus murid dan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini merupakan hukuman. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu adalah konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada 3 perbedaan Bapak Ibu. Ketika kita melakukan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana yang seharusnya kita kerjakan di sekolah? Restitusi Bapak Ibu ya? Restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Sebelum saya melanjutkan materi ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Berada di posisi yang mana? Teman? Tergantung situasi. Tergantung. Yuk kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu,
Penerapan 5 posisi kontrol restitusi di kosen ya. Contoh kasus murid terlambat di sekolah. Posisi penghubung. Guru berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berubah fisik atau psikis. Dampaknya yaitu murid menjadi pendendam atau agresif, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ini ketika kita berada di posisi penghukum. Kita akan tercatat seumur hidup. Kok lambat tambah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi paradigma sekarang ini akan mengalami perubahan. Pemerintah Kemendikbud akan mengalami perubahan paradigma. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Cuma merefresh saja, mengingatkan kembali. Itu untuk posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Contohnya begini Bapak Ibu. Gara-gara kamu nak, Pak Guru jadi kehilangan sepeda. Kan anak merasa dosa. Gara-gara saya, Pak Guru. Tapi lembut, tapi kan itu di posisi ya posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Gara-gara kamu terlambat ke sekolah, pelajaran tidak dimulai, sehingga teman-teman kamu ini tekat waktunya untuk menunggu kamu karena kamu terlambat datang ke sekolah. Yang jelas anak-anakku ini saya gara-gara saya, sehingga anak-anak teman-teman saya itu tidak mengerjakan ujian, masih menunggu saya. Itu di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, guru berbicara dengan nada ramah, cenderung bersendagura atau menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Dampaknya yaitu murid akan mengalami ketergantungan dan tidak mandiri. Dengan posisi teman ini bagus. Contohnya Devi sering ya, posisi teman. Posisi teman itu dampaknya bagus ke anak-anak, karena anak-anak bisa. Cuma kadang-kadang anak bisa ngelama, ya kan? Itulah mungkin sama-sama ada dampak baik dan dampak buruknya. Dan anak-anak akan berbicara apa adanya ketika dia diposisikan sebagai teman oleh guru, ya. Cuma dampaknya anak itu akan merasa gurunya tidak dihormati, ya, tidak dibawa seperti itu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, selanjutnya adalah posisi pemantau. Ya, guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, kemudian tidak emosional, tidak bersendagurau, agar tercipta identitas positif. Kemudian pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Dampak yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa seluruhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak seluruhnya mandiri. Ini Bapak sering lakukan di sekolah-sekolah, Bapak Ibu ya, sebagai pemantau ya. Di sini Bapak Ibu akan
memberikan konsekuensi ketika anak melakukan ini. Konsekuensinya ini, guru kan ingin sekolahnya disiplin, muridnya disiplin. Memang ini tergantung dari situasi kondisi Bapak Ibu ya, yang terjadi. Jadi inilah posisi guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir posisi manajer, posisi kontrol yang diserahkan untuk membimbing murid dengan nada suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu marah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid sendiri. Dampaknya yaitu murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Di posisi manajer ini, guru murid diberi kesempatan untuk digali informasinya. Ketika dia bersalah, dia gali apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya. Itu di posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang seharusnya diharapkan oleh Kemendikbud dalam hal ini sebagai guru? Manajer, Bapak Ibu ya, manajer. Tetapi saya tidak bisa, Pak, kalau posisi pemantau tidak bisa juga. Itu tergantung dari situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara membela. Yang pertama, penghubung, tapi peraturan sekolah berdiri di barisan lain. Ini penghubung Bapak Ibu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Beberapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Halus tapi masuk di dalam hati, sehingga anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu loh, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, ini adalah posisi sebagai teman ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ya, itu di pemantau. Jadi melaksanakan konsekuensi dari ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini yang ditanyakan kepada siswa kita. Kemudian apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ini yang diutarakan kepada siswa seharusnya sebagai manajer. Ketika ada kasus anak tidak menggunakan atribut sekolah atau melanggar aturan, Bapak Ibu, sekarang langsung pada kasus ya, biar kan langsung langsung ke sekolah ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selanjutnya, Pak Lukman menanyakan pada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, ya,
tetap bersikeras pada peraturannya yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini yang dikatakan Pak Lukman, Bapak Ibu. Kemudian Sabrina ini meminta maaf. Sabrina memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berpikir sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya, ya, ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Posisi apa? Posisi dulu penghukum. Indikatornya penghukum, indikatornya ya. Ya, sebentar. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dalam kasus yang dialami Pak Lukman dan murid satu, ya. Menurut pemikiran saya, ya, silahkan Bapak Ibu nanti beda pikiran, karena di KKG ini adalah tempatnya untuk beda pikiran dan beda argumentasi. Silahkan dan sampaikan. Ya. Menurut saya adalah menghukum. Indikatornya adalah satu. Pak Lukman dengan tidak merasa komunikasi positif, ya, seperti tadi diskriminasi positif kepada siswa, langsung suruh buka. Jadi hukumannya satu, suruh buka sepatu. Dua, disuruh tidak mengambil sepatu. Begitu bagus, ada tadi ya. Itu bentuk hukuman menurut saya seperti itu. Yang ketiga, itu ada beban psikis terhadap Sabrina. Dengan dia tidak memakai sepatu, psikisnya dia terluka, hatinya, ya, maaf dia terluka juga, tapi dalam hal psikis. Jadi hal itu, maka Pak Lukman ini posisinya sebagai penghukum. Juga dalam kalimat yang disampaikan, dia seolah-olah sebagai manajer mana sepatunya. Jadi ada dialog, tapi yang paling dominan di situ adalah sebagai penghukum. Manajernya tidak begitu kuat, ya, tidak begitu kuat. Walaupun di sana ada dialog, tapi sifatnya adalah ujung-ujungnya, endingnya nanti adalah menghukum, terutama adalah yang bersifat psikis, itu yang tidak boleh dilakukan sehingga anak-anak psikisnya terganggu. Terima kasih bagus. Kasih upload dulu untuk Bapak Hatta. Ya. Begitu betul apa? Luar biasa dari jawaban dari Pak Hatta, sangat luar biasa. Ya, Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum.
boleh disampaikan Pak Tam. Pak Lukman tidak mau tahu alasan Sabrina dan berkata, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Ya, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang jemput sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini merupakan posisi penghukum dan betul yang disampaikan Pak Hartam tadi akan membuat luka secara psikis pada anak-anak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Ada yang bisa mau menjawab Bapak Ibu? Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Apakah kamu mengetahui tentang peraturan tentang ketentuan pemakaian sepatu sekolah? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itulah pertanyaan yang dilakukan oleh seorang manajer, ya, bukan hukum. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ini tuju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan itu diantaranya disiplin dengan Bapak Ibu ya, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa? Disiplin. Nilai keteraturan, komitmen dan tanggung jawab. Dengan memakai sepatu kan kita warna hitam yang bisa diatur biar seragam Bapak Ibu. Kemudian tanggung jawab, kemudian komitmen, dia berkomitmen untuk selalu menggunakan sepatu hitam dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Itu nilai-nilai pendidikan. Kenapa sekolah kok melakukan aturan seperti itu? Ya, Bapak. Yang mana Bapak? Sebelum jawaban. Ya. Kira-kira bila Anda adalah sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Oleh peraturan harus berwarna hitam. Harus Berwarna hitam. Iya. Begini Bapak. kalau Iya. kalimatnya apa tetap berwarna hitamnya diubah, misalnya berwarna putih, apakah itu juga termasuk dalam posisi yang Oh, ya terima kasih Bapak Hatam. Setiap sekolah dalam menerapkan aturan tidak sama. Ini aturan ini kemungkinan di aturan kalau misalkan di Curasuri, mohon maaf Pak, kalau diterapkan aturan harus berpakai sepatu hitam punya salah sekolah. Makanya, tapi kalau di sekolah-sekolah yang kategorinya ya banyak muridnya atau di perkotaan, antara pertanyaan dengan jawaban menurut pemikiran saya, iya. nggak simpel jawab ya. Mengapa itu kan yang dituju oleh harus berwarna hitam. Iya. Ya, kemudian jawabannya itu keseragaman gitu ya. Oh, keteraturan Pak. Keteraturan. Iya. Kalau tidak berwarna hitam atau tidak keteraturan. Begini Pak, kita memandangnya dari sudut kemungkinan besar begini. Ketika kita menerapkan hari Senin harus pakai putih merah, itu kan kita menerapkan nilai keteraturan, biar teratur. Kalau Senin itu pakai putih merah, kalau hari Kamis dan Rabu dan Kamis pakai batik. Apabila tidak ada keteraturan seperti itu Pak, bisa kacau Pak. Tidak fokus pada warna hitam. Oh, tidak Pak, cuma ini contoh Pak, contoh pada warna hitam. Ya itu tergantung dari sekolah nanti. Misalkan di SDN 1 Jati Bandeng menerapkan aturan
ketika hari Senin harus menggunakan topi atau menggunakan rompi. Nah, itu kan merupakan peraturan sekolah, Pak. Ya. Dibuat untuk membuat keteraturan biar tidak sembrono. Kan ya, mohon maaf kalau pas bukan pun Pak pas kan tak bagus juga di SD bawah. Kan seperti itu, Pak. Dengan narasi yang pertama. Iya. Jawabannya kan begitu. Iya. Dengan narasi yang pertama. Narasi yang pertama itu kan Iya. Kasusnya sepatu hitam. Ya, ini mencontohkan, Pak, mencontohkan pada sepatu hitam. Itu tergantung pada sekolah sudah. Nanti itu untuk dalam artian kita mencontohkan pada sepatu hitam biar kalau di sekolah itu ada yang warna pink, ada yang warna merah, kan itu tidak keteraturan seberautan, Pak. Nah, dicontoh seperti tapi penerapan di sekolah lain monggo tidak harus seperti itu, Pak. Berarti terkait dengan ini disesuaikan dengan narasi yang pertama. Ya, betul, Pak. Betul. Ya. Mungkin maksudnya Bapak Enggak, Bang, sepertinya. ini loh, Karena narasinya itu kan seakan-akan tadi difokuskan dalam warna hitam. Mungkin ada filosofinya kenapa peraturan itu harus berwarna hitam, mungkin seperti itu. Oh, kalau seperti itu. Soalnya saya itu ketika melihat membaca pertanyaan itu, saya fokusnya ke warna hitam. Mungkin ada filosofinya. Misalnya kalau di itu asbabun nuzul, kenapa kok Oh, iya. warna hitam? Maksudnya itu mungkin seperti itu. Begini, Bu, itu aturan dibuat oleh sekolah, disinikan kepala sekolah, tergantung. Nanti misalkan contohnya, kalau memang di sekolah itu mau menggunakan sepatu warna oranye, kan tergantung dari sekolah dan otonomi sekolah untuk membuat aturan itu, ya. Setuju nggak ya? Oke, Pak. Ya, lanjut ya. Iya. Yuk. Kemudian pertanyaan yang keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, ini secara waktu ya. Ini Pak Hatta biarkan kalau begitu seharusnya. Ya. Bapak Ibu, saya akan menegur Pak Lukman dan tidak setuju dengan hukuman yang diberikan Pak Lukman karena Pak Lukman belum melakukan tindakan disiplin positif atau belum memposisikan dirinya sebagai manajer, mengambil langkah restitusi atau minimal sebagai pemantau, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran atau menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas, Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau waktunya banyak itu bisa membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas, contohnya ini ya, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Keyakinan di kelas itu dibuat bersama antara guru dan murid dan Sama dengan kesepakatan. sama keyakinan kelas itu merupakan yang lebih merucut dari kesepakatan itu diubah menjadi keyakinan, dari kesepakatan diubah menjadi keyakinan kelas, sehingga itu yang menjadi pedoman bagi anak-anak di kelas. Seperti itu. Ketika disepakati kan, oh ini menjaga kebersihan kelas, ini kesepakatan sehingga menjadi keyakinan kelas. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif, kemudian semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas.
Kemudian Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang menjalani identitas gagal, karena itu akan mendiskriminasikan murid. Kemudian yang kedua tadi adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini tadi sudah. Validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, itu ada kebutuhan yang kurang dari diri anak, Bapak Ibu ya. Kemudian guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan tidak memojokkan diri. Menanyakan keyakinan, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat itu akan ditanyakan ketika anak melakukan suatu kesalahan nanti. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh penerapan segitiga restitusi. Itu Pak. Iya itu. Coba.
Bapak Ibu ya, mohon maaf karena ini gangguan teknis ya, sehingga ya suaranya tidak bisa ya Melihat saja. kemudian. Ya, ini Bapak Ibu meskipun tidak ada suaranya, inilah proses segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Ya, ini adalah contoh segitiga restitusi di mana nanti keyakinan kelas ditanyakan kepada anak, sehingga anak tidak merasa bersalah, tapi anak akan menyadari tentang kesalahan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya menumbuhkan keyakinan diri bahwa perbuatan salah itu tidak perlu dilakukan untuk selanjutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tidak seru karena tidak ada suaranya ya. Kalau seandainya ada suaranya lebih mantap. Ya, Bapak Ibu ya. Sekarang ada pertanyaan sebelum saya masuk ke refleksi? Ya, silakan. Silakan jawab Pak. Satu pertanyaan saja ya. Satu pertanyaan. Ya. Iya, satu pertanyaan saja. Latihan yang baik. Iya. Dan jelas yang sudah paham tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak Agus sudah menjelaskan tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Langsung saja ke poin yang ingin saya tanyakan. Di sini kan ada poinnya tentang tawaran bukan paksaan. Nah, yang saya tanyakan ini berkisar umur berapa itu diterapkan tawaran bukan paksaan? Karena biasanya kan kita untuk mendisiplinkan siswa biasanya kita perlu adanya bukan paksaan ya, pembiasaan. Pembiasaan itu dalam artian sedikit memaksa. Kalau dalam artian misalnya kelas masih kelas 1, kelas 2 kan itu masih dari PAUD. PAUD saya ngerti modalnya seperti itu kan masih belum bisa dikasih, kalau menurut saya belum bisa dikasih tawaran. Jadi menurut saya harus dipaksa dulu. Nah, kan diterapkan bahwa tawaran bukan paksaan. Nah, tentang usia berapa seperti itu harus dipraktekkan tawaran bukan paksaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatan dulu untuk Bu. Ya, Pak. Mungkin saya sedikit akan memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bahwasanya umur berapa atau paksaan. Ibu ya, sebagaimana filosofi Ganjar Loro, seorang guru harus bisa menuntun murid pada kodratnya. Menuntun di sini yang jelas Bapak Ibu sudah tahu posisi anak usia kelas 1 ini harus dibagaimanakan restitusinya. Dalam artian ketika kita memberikan arahan tidak sama dengan kelas 6. Ya, begitu ya. Menuntun, anak dituntun. Dengan adanya penuntunan itu yang jelas jangan, kalau menurut konsep ini tidak boleh memaksa, ya. Tidak boleh memaksa. Tapi tergantung dari ibu nanti bagaimana kondisinya di sekolah. Tetapi yang diharapkan ibu tidak ada paksaan, tetapi mengadakan penawaran
penawaran itu yang bersifat keyakinan kelas. Contohnya, anak ketika berbuat misalkan anak datang terlambat, si Andi, apa benar tindakan kamu datang ke sekolah terlambat? Kan itu soal penawar, salah Pak. Kan seperti itu Bu ya. Seharusnya bagaimana tindakan kamu? Kan bisa yang jelas kelas 1, 2 jawab. Seharusnya saya datang pagi Pak. Tadi sebenarnya di video saya itu ada. Ya, jadi anak itu akan menjawab kelas 3. Jadi anak ditawarkan di sana dengan keyakinan kelas. Kemudian hal-hal positif apa seandainya kamu melakukan ini? Kan anak yang berita. Kemudian penyebabnya, kenapa kamu menyebabkan terlambat sekolah? Saya tadi malam tidak tidur Pak, saya nonton TV. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Ditawarkan. Terus ketika anak sudah diyakinkan dengan keyakinan kelas itu, kemudian ditanyakan lagi, mulai kapan kamu akan berubah? Itu ada di sana tadi. Mulai hari ini Pak. Kan tawaran itu ya. Tapi kita menawarkan kepada anak itu, kita juga harus memancing bagaimana anak supaya menjawab hal-hal yang baik, kan seperti itu. Karena karakter anak, kita punya metode, punya strategi bagaimana nanti mendisiplinkan anak sesuai dengan aspirasi tadi ya, Yang kedua, dari moral siswa gitu. Bagaimana kita harus mendalami. Ya. Kemudian dari kebiasaan siswa itu termasuk di pedagogi. Ya, di pedagogi. Untuk itu silakan kemampuan kompetensi guru yang 4: pedagogi, profesional, sosial, dan bahasa ya itu harus dipahami ya. Itu kalau sudah paham itu, insya Allah kita berinteraksi dengan siswa di dalam kelas, menghadapi siswa baik yang pintar, yang kurang pintar, ada bodoh, yang kurang pintar, yang rajin dan yang setengah rajin. Insya Allah kita punya strategi. Terima kasih. Masih berkabung bagus. Terima kasih. Kasih dulu untuk Bapak. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan merefleksi dari kegiatan hari ini. Perasaan saat ini adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Ya, yang jelas yang pertama, dari posisi penghukum ada sedikit akan mengubah. Oh, saya ini berarti berada di posisi penghukum. Ya, untuk selanjutnya akan berubah di posisi manajer. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi penyimbasan diskriminasi pada ini, saya jadi paham bahwa kita sebagai guru harus menggunakan posisi manajer. Dan ketika menangani masalah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Hadiah, hukuman akan membuatkan kesengsaraan bagi anak. Begitu Bapak Ibu ya. Target saya adalah saya akan mengubah posisi saya di sekolah dari posisi penghukum ke posisi manajer, dari posisi pemantau ke posisi manajer. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian video tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.